terhadap batasan-batasan yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, sudah pasti, baik itu minal ahkam wasyara'i maupun syariat. Wallahu alimun bi khalqi hakimun bi syar'ihi. Jadi orang yang semakin jauh dengan Al-Quran, dengan Islam, pasti dia akan semakin keras. Wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratus saw. Allahu sami'un. Sebagian dari orang-orang Arab, orang Badui, yattakhidhu bermula orang. Yattakhidhu yang beranggapan yaman ma yunfiqu akan sesuatu yang mereka belanjakan bisa bila di jalan Allah, tapi bentuknya maghraman, ay gharamatan wa khusranan. Sepertinya mereka menyesal, jadikan sebagai hutang. Li'annahu la yajuz sawabahu, karena sesungguhnya man la yajuz, yaitu tidak mengharapkan yaman sawabahu akan pahalanya infak. Lalu wa yunfiqu khufan bal, tetapi yunfiqu berinfak di yaman huwa akan ma yunfiqu khufan, karena semata-mata takut saja. Siapa mereka? Wahum Banu Asad wa Qutban. Wa yatarabbasu bikum ad-dawair, dan hanya sekedar menunggu mereka yang tajur bikum kepada kalian ad-dawair, akan berputarnya waktu. Dawair zaman antan qaliba alaikum, yakni berputarnya waktu, antan qaliba, hendak silih berganti ya dawair alaikum atas kalian, supaya takhalasu yang gerak, jadi kena kebenaran kebagian masyarakat, maka oleh saudara gantah. Kalau kalian membangun masjid di masyarakat, gini di antara masyarakat dasarnya yang munafik loh. Dairatus alaihim dairatus saw. Kemudian alaihim, yaitu atas mereka, dairatus saw, bermula berputarnya suasana yang penuh dengan kejelekan, jelek. Yadulul adab wal hilak alaihim la alaikum, berputar apa siksaan dan celaka alaihim atas mereka, bukan atas kalian. Dairatus saw itu bidhammi wal fathi, saw atau su. Allahu sami'un li aqwali ibadihi alimun bi af'ali. Tetapi ada juga minal Arab man yu'minu billahi wal yawmil akhir ka Juhaynah wa Muzainah. Ada yang beriman kepada Allah secara benar seperti jauh Juhaynah dan Muzainah. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin Allah, beranggapan mereka akan sesuatu yang mereka infakkan fisabilillah, qurbatin, akan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, tuqarribu indallah, atau wasilatan ila shalawatir rasul, yang sebagai batu loncatan terhadap dakwahnya Rasul, lahu karena Allah, ala inama inna qurbatullah. Ingatlah bahwasanya nafkah mereka yang nafkatuhum qurbatun, yaitu bentuk qurbah, bentuk ibadah lahum bagi mereka indah Allah. Jadi itu yang benar. Sayyidullah berahmati, innallaha ghafurun rahim. Kalian infak ke pesantren, jangan karena sesuatu tak benar yang apa nih di akhirat. Udah kan saya ikhlas. Terima kasih diajak. Bah, bertele-tele mana-mana. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin al-ansar, bermula orang-orang ulama mutaqaddimin. Sabiqun orang-orang yang lebih awal. Al-awwalun minal muhajirin wal ansar wa hum man syahida badaran aw jami'us sahabah, seluruh sahabat berjiji, walladzina tabauhum, dan para tabi'in yang ikut sampai hari kiamat bi ihsan radhiyallahu anhum
ورضوا عنه وأعد لهم تجري تحت الأنهار khalidina fi abada dzalikal fawzul azim. Ini ayat yang menerangkan tentang posisi para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ketika kita sudah menjadi sahabat Nabi, menjadi tabi'in, nah sudah ya. Radhiyallahu anhum, Allah sangat suka, wa radu anhu, mereka juga dapat pahala. Wa adalahum, Allah telah berjanji kepada mereka, tajri tahta al-anhar wa fikratin bi jaratimin tajrimin khalidina fi abada dzalikal fawzul azim. Ya, kita mengikuti, makanya alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, ikutilah para sahabat. Jadi mengikuti para sahabat sama dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Wamiman haulakum, dan yaitu sebagian daripada orang-orang yang ada di sekeliling kalian ya ahlal Madinah, minal arabi, dari orang-orang Bedui, munafikuna, bermula orang-orang yang munafik seperti Aslam, ka Aslama, Mang Aslam, wa Asja, dan Mang Asja, wa Gipar, dan Mang Gipar, munafik tuh. Wa min ahlil Madinati, ada juga dari orang-orang kota, munafikuna aidon maradu ala nifaq, maradu berlanjut mereka ala nifaq, atas munafik, la jauh bihi wastamaru, yakni masuk mereka di dalam sifat nifaq dan berlanjut. La ta'lamu, tidak mengetahui kaum Muhammadun kepada mereka, khitabun nahnu na'lamu, kata Allah, kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marratain, nanti akan menyiksa kami kepada mereka dengan 2 kali siksaan. Satu bil fadihah, dengan dipermalukan, awil qatl di dunia, atau dibunuh nanti, mati pada saat perang, wa adabil qabri, pasti di kuburan. Tsumma yuraduna fil akhirah ila adzabin azim, 3 kali berarti. Tetapi wa akharuna, bermula kaum yang lain, wa qaumun akharun i'tarafu, yaitu mengakui mereka bidunubihim, dengan dosa mereka, minat takhalub, seperti tidak ikut perang. Na'tuhu, bermula 8, yang tarafu menjadi sifat. Wal khabar khalatu, wa qaumun akharun yang tarafu, bermula sebagian kaum yang lain, yang tarafu, yang mengakui ya kaum bidunubihim, khalatu amalan salihan, yaitu mencampurkan mereka akan amal soleh. Wa huwa jihaduhum qabla dzalik, wa bermula amal saleh, yaitu jihad mereka sebelum takhalluf. Awi i'tirafuhum bi dzunubihim wa ghairi dzalik, mengakui dosa kemudian bertobat, itu sesuatu yang teristimewa. Wa akhara sayyan, ada juga amal yang lain yang jelek, wa huwa takhallufuhum, asallahu ayatuba alaihim, dosa. Ketika ada dosa, ada perbuatan yang baik di situ, kalau kita kemudian tobat, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian dosanya lebih banyak, oh ya, nabai diasupkan kana neraka, kita sebiak dosanya ke neraka asup surga, lumayanlah ngarasakeun panasna neraka. Nuzilat bi Abi Lubabah wa jama'atin aw saqwan pusahum, ayat ini diturunkan dalam merespon Abi Lubabah dan jamaah awsaku, yang percaya banget mereka anfusahum, terhadap diri mereka, bisa wali masjid, ditinggal di sesompang masjid. Lama balaghahum ma nazala minal mutakhallifin,
ketika datang kepada mereka apa ayat yang turun yama fil mutakhallifin, di dalam merespon orang-orang yang tidak ikut perang. Wahalafu, dan sumpah mereka, la yahilluhum illa nabi, la yahilluhum illa nabi fahallahu, la yahillu, tidak boleh, tidak menghalalkan kepada mereka illa nabi fahallahu, maka kemudian menghalalkan mereka kepada, menghalalkan ya nabi kepada mereka, kalau bukan nabi. Jadi artinya ada beberapa sahabat yang tinggal di sesompang masjid ya. Namanya Rifa'ah bin Abdul Mundir, bagian daripada Al-Supah. Orang-orang termasuk kategori ahli supah tinggal di masjid, mereka mengikat dirinya pesantren lah, pesantren, belajar menghafal Quran, ibadah di malam hari, ibadah kepada Allah, di siang hari mereka ikut perang juga, jumlahnya banyak sekali tuh. Atau ada juga yang menyebutnya, sebagian ulama tafsir mengatakan orang yang percaya diri, hidup tawakal kepada Allah sambil beribadah. Ayat ini turun, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ini ayat yang berkaitan dengan kewajiban kepada orang yang berkuasa, bukan kewajibannya, dibolehkan kepada pemerintah untuk mengambil cara paksa hak zakat dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Boleh pemerintah Islam mengambil zakat secara paksa kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Khudh, ambillah alaihim min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, dalam bentuk zakat. Fungsinya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim, ini fungsi zakat, bisa membersihkan ya sedekah kepada mereka, wa tuzakkihim, dan bisa membersihkan diri kepada mereka biha dengan zakat. Min dzunubihim, berapa yang diambil? Fa akhadha thulutsa amwalihim wa tasaddaqa biha, mengambil Nabi akan 1/3 dari harta mereka, kemudian bersedekah Nabi biha dengan sulus. Itu kalau melihat asbab nuzulnya begitu ayat ini. Tetapi kemudian al-ibrah bi khususi sabab, la bi khususi sabab bal bi umumil lafzi, karena itu melihat umumnya lafaz ini, maka setiap pemerintah Islam dimanapun boleh mereka mengambil paksa zakat dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ada perbedaan dari sisi pengertian perang. Ada yang mengatakan zakat, ada yang mengatakan sedekah sunnah. Kenapa? Sebab zakat tidak diambil 1/3, sementara ini adalah 1/3. Sepertinya adalah dia bagian daripada wasiat. Tetapi kemudian pendapat yang kuat yaitu berkaitan dengan zakat. Di mana bisa diartikan zakat? Karena diawali dengan perintah, yang umumnya perintah itu wajib suruh diambil.
Kalau sunnah kan tidak ada perintah suruh diambil, ini diambil secara paksa. Min amwalihim shadaqatan tutuhun, suruh ngambil. Tapi kalau perorangan tidak boleh. Secara khusus perorangan mau mengambil zakat orang nggak boleh. Atau kamu niat maling, dan tanya siapa maling, maling dan niat dapat zakat, nggak boleh. Perorangan tidak boleh. Wasallu dan berdoalah kalian alaihim atas muzakkin, tu'ud lahum, yakni berdoalah kalian lahum bagi para pengeluar zakat. Inna sholataka sakanun, sesungguhnya doa kalian yaitu menjadi rahmat lahum bagi mereka, atau menjadi ketenangan, tuma'ninatun biqauli biqabuli taubatihim, dengan diterima taubat mereka. Wallahu samiun alim. Menerima zakat, ada yang mengatakan sunnah membaca doa. Ini ayatnya. Wassalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Sunnah membaca doa ketika kita menerima zakat. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah. Apakah tidak sadar, tidak tahu mereka orang-orang yang tobat, Allah bahwasanya Allah wa yakbalu, yaitu menerima Allah atau bata'an ibadi, wa yakhudus sadaqat, dan menerima Allah ayakhudus, artinya menerima as-sadaqat akan seluruh sadaqah, wa Allah wa tawab ala ibadi biqabuli taubati marrahim. Wal istifham takril wal qasdu bihim tahiju bila taubah was sadaqah. Alam ya'lamu, hamzahnya hamzah istifham takriri, maksudnya ayat ini secara khusus memberikan penekanan kepada umat Islam bahwa kita ini harus tahu, kita harus sadar bahwa taubat dan sedekah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada bentuk ibadah yang sangat baik. Yang kedua, jangan lagi ada kesan bahwa sedekah itu diberikan kepada kiai, bukan. Boleh yang menerima kiai karena mustahil, tapi pada hakikatnya dia telah memenuhi kewajiban. Yang menerima zakat umpamanya ustadznya mampu atau kiainya mampu, nggak apa-apa, biar aja. Sebab kita bukan memberikan ustadz dalam tanda petik ya pribadinya, tidak. Perilakunya yang dia berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perintah untuk bagi kita yang mampu mengeluarkan zakat. Wa qul ya'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qul, katakan oleh Muhammad kepada mereka atau kepada manusia, i'malu, beramallah kalian sesuai dengan kemampuan. Nanti juga Allah akan melihat. Demikian pula Rasulullah akan memandangnya dan orang-orang mukmin. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Sudah. Wa akharuna murjauna li amrillah, sementara bermula orang-orang yang lain minal mutakhallifin, murjauna yaitu diperlambat, wa akharuna li amrillah, dari tobat yang amrillah bima yasha bima yu'adzibum wa bima yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita memperlambat tobat. Kalau kita punya dosa langsung tobat, karena orang yang bertobat akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wahum asalah satu al-atu naba dan Murarah bin Raib, maka bin Malik Hilal bin Umayyah takhalafu kaslan wa mailan da'ah la nifaqan. Kalau datang ke Nabi SAW ke Goyrim, waqafa amruhum khamsina lailatan wa hajaruhum nas hatta nuzilat taubatum ba'du. Cerita tentang Ka'ab bin Malik di dalam hadis itu kan panjang. Masyaallah, Allah nazim sakit berat pada waktu anak berkah. Rabbana